Hi, this is Mr. D again, friends. Minggu lalu masih ingat gak belajar apa dari Miss Lily? Ayo coba Mr. D tanyain ya. Apa itu gereja? Nah, ada beberapa yang lupa kan? Yuk baca sama-sama lagi ya. Pertanyaan 48. Apakah gereja itu komunitas yang ditetapkan untuk kehidupan kekal dan disatukan oleh iman yang mengasihi, menaati, menyembah, dan belajar dari Dia bersama-sama? What is church? A community elected for eternal life and united by faith, who love, follow, learn from, and worship God together. Nah, minggu lalu kita belajar ya friends, bahwa gereja adalah komunitas orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Di gereja, kita tidak berusaha untuk mencari kesenangan kita sendiri, tetapi berusaha bersama-sama menyembah dan menyenangkan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang pertanyaan 49 ya. Yuk baca sama-sama. Pertanyaan 49. Di manakah Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari yang ketiga setelah kematiannya dan duduk di sebelah kanan Bapa. Where is Christ now? Christ rose bodily from the grave on the third day after his death and is seated at the right hand of the Father, ruling his kingdom and interceding for us until he returns to judge and renew the whole world. Nah, hari ini kita akan belajar di mana sih Yesus sekarang, Mister? Waktu Yesus mati itu, Yesus bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Apa artinya itu, Mister, duduk di sebelah kanan Bapa? Ada dua ya, friends, artinya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memerintah di sebelah kanan Bapa untuk selamanya. Dia kembali berkuasa atas segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Masih ingat gak siapa Yesus itu? Hayo. Yesus adalah Allah yang mau mati buat kita. Dia adalah Allah yang mau mati buat umatnya. Dia adalah Tuhan yang baik, friends. Wow, kita bersyukur ya bahwa yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Tuhan yang baik. Contohnya adalah kalau misalnya friends itu punya guru kelas nih yang baik banget. Seneng gak friends kalau datang ke kelas dan sekolah? Seneng dong pasti. Friends pasti bisa belajar tanpa ada rasa khawatir. Nah, Tuhan itu seperti itu, friends. Tapi gak cuma dalam sekolah doang loh, tapi dalam segala aspek kehidupannya, friends. Di keluarga, di sekolah, dan dimanapun friends berada. Arti yang kedua adalah Tuhan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu Dia menjadi perantara kita, friends. Apa itu Mister perantara? Perantara itu seperti pembawa pesan. Coba ya Mister ceritain contohnya. Suatu hari di suatu kerajaan ada seorang yang miskin yang sedang mencari pertolongan. Namun karena orang itu miskin dan kotor, dia tidak bisa bertemu dengan raja untuk meminta tolong. Ketika menghadap sang raja, orang itu harus pakai pakaian yang sopan dan rapi. Sedangkan orang ini sama sekali gak punya pakaian tersebut. Tapi orang miskin ini mempunyai seorang teman yang selama ini ternyata dia adalah wakil raja, friends. Dia selalu berdiri di sampingnya raja dan selalu kasih nasihat kepada raja. Akhirnya orang miskin ini meminta tolong wakil raja untuk bisa menyampaikan apa yang jadi kesulitannya kepada sang raja. Sang raja mengingat bahwa orang miskin ini dulu pernah tidak taat pada raja dan akhirnya dihukum. Tetapi karena ini adalah permintaan wakil raja yang selama ini sudah melayaninya dengan baik, akhirnya sang raja memberi belas kasihan kepada orang miskin dan membantunya untuk bekerja di dalam istana.
Nah, posisi Tuhan itu adalah seperti wakil raja itu, friends. Dia adalah perantara kita dan pembawa pesan kita. Kita seharusnya adalah orang yang bersalah kepada raja seperti orang miskin. Tetapi karena pengorbanan wakil raja yaitu Yesus, Bapa memberi kita belas kasihan dan mengampuni kita akan kesalahan kita. Paham ya sampai sini? Yuk kita baca ulang katekismus hari ini. Pertanyaan 49. Di manakah Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari yang ketiga setelah kematiannya dan duduk di sebelah kanan Bapa. Where is Christ now? Christ rose bodily from the grave on the third day after his death and is seated at the right hand of the Father, ruling his kingdom and interceding for us until he returns to judge and renew the whole world. Sampai sini dulu ya friends, katekismus ke-49. God bless.